Hussein, santri miskin yang baru kerja sebagai petugas kebersihan, tiba-tiba salah masuk ke ruang paling terlarang dan melihat Natalia, miliarder muda, sedang menahan tangis di balik meja mewahnya. Besoknya, Hussein justru disuruh datang tiap hari ke ruangan itu, dan di hari kelima. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe. Semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hussein menahan napas saat pintu gedung kaca itu terbuka. Udara di dalamnya dingin, wangi, dan terasa seperti dunia yang tidak pernah ia kenal. Sejak subuh ia sudah berdiri di depan gerbang, memegang map lusuh berisi surat lamaran, menunggu satpam yang bahkan tidak menatapnya lama. Ia berkali-kali menelan ludah supaya suara perutnya tidak terdengar. Semalam ia hanya makan roti murah yang dibagi dari warung, lalu tidur di sudut musola terminal. Ketika akhirnya ia diterima sebagai petugas kebersihan, tangan Hussein gemetar. Bukan karena takut kerja, tapi karena ia tahu betapa tipis jarak antara punya penghasilan dan kembali tidur di lantai dingin. Ia berjalan mengikuti manajer gedung yang berbicara cepat tanpa senyum. Seperti semua orang kecil harus paham aturan tanpa perlu dijelaskan. Hussein diberi seragam abu-abu, satu alat pel, satu ember merah, dan daftar ruangan yang harus ia bersihkan. Ia mengangguk terus. Ia belajar di pesantren bahwa hidup yang tertib dimulai dari patuh pada tugas. Tapi di gedung itu, kepatuhan terasa berbeda. Semua orang berjalan cepat, sepatu mereka rapi, wajah mereka seperti menutup pintu rapat-rapat. Hussein merasa ia membawa debu kampung di telapak kakinya. Lantai bawah ramai. Lantai tengah makin sunyi. Lantai tinggi makin dingin. Setiap naik satu tingkat, Hussein seperti meninggalkan dirinya yang dulu. Ia tidak berani menatap lukisan mahal, tidak berani menatap cermin dinding, takut melihat betapa asing ia di tempat itu. Saat jam makan siang mendekat, lift yang ia tumpangi tiba-tiba bergetar pelan. Lampunya berkedip sekali, lalu angka lantai berlari melewati angka yang seharusnya ia tuju. Hussein menekan tombol, tapi pintu lift sudah terlanjur terbuka di lantai paling atas. Lorong di sana sunyi seperti ruangan yang lupa bernapas. Karpetnya tebal, dindingnya licin, dan lampu kuning lembut membuat semuanya terlihat mahal, tetapi tidak hangat. Hussein menggenggam gagang pel lebih kuat. Ia ingin kembali masuk lift, namun pintu sudah tertutup lagi. Ia berjalan pelan mencari tangga darurat. Langkah kakinya terasa terlalu keras, padahal ia sudah berusaha menapak seperti bayangan. Di ujung lorong, sebuah pintu setengah terbuka. Dari celahnya, Hussein melihat pantulan langit kota di jendela kaca raksasa. Di dalam ruangan itu ada meja besar, kursi kulit, rak buku tinggi, dan suasana yang membuat dada terasa sempit. Hussein seharusnya memutar balik. Ia tahu ada area yang tidak boleh disentuh. Tapi dari dalam terdengar suara kertas jatuh, lalu tarikan napas yang berat, seperti orang menahan sakit lama. Bukan suara marah. Bukan suara rapat. Lebih mirip suara seseorang yang sendirian dan kehabisan tempat untuk berpijak. Hussein berdiri di ambang pintu, ragu seperti anak kecil yang tidak tahu apakah ia boleh menolong orang dewasa yang menangis. Ia melongok sedikit. Di balik meja besar itu, seorang wanita duduk membungkuk. Rambutnya rapi tapi terlihat berat. Jas pink membalut bahunya seperti baju perang yang tidak bisa menahan luka. Satu tangan menekan kening, tangan lain memegang pena yang tidak menulis apapun. Di lantai, beberapa lembar dokumen berserakan. Ada lembaran dengan garis-garis angka, ada surat bertanda tangan, ada map yang terbuka setengah. Hussein tidak bisa membaca isinya dari jauh, tapi ia bisa merasakan tegangnya seperti tali yang ditarik sampai hampir putus. Wanita itu menoleh. Tatapannya tajam, namun matanya tampak lelah, seperti orang yang sudah lama tidak tidur nyenyak. Hussein refleks menunduk. Mulutnya kaku, tapi ia memaksa suara keluar. Maaf, Mbak. Saya salah masuk. Ember merah di tangannya bergoyang. Air di dalamnya hampir tumpah. Hussein cepat menahan, lalu diam mematung, menunggu dimarahi atau dipanggil satpam. Namun wanita itu tidak bersuara beberapa detik. Hanya memandang Hussein lama, seolah menilai apakah pria di depannya nyata atau sekadar bayangan yang datang saat kepalanya terlalu berat. Hussein merasa wajahnya panas.
Ia mundur setapak, ingin keluar. Tapi saat itu satu dokumen meluncur lebih jauh karena terkena hembusan pendingin. Lembaran itu terlipat di dekat sepatu wanita itu. Tangannya bergetar, seolah ingin mengambil, tapi tubuhnya tidak bergerak. Hussein maju pelan. Ia berjongkok, memungut lembaran itu tanpa membaca. Ia merapikannya seperti merapikan kitab yang jatuh, hati-hati dan sopan. Ia mengumpulkan dokumen lain yang berserakan, menepuk-nepuk ujungnya agar rata, lalu meletakkannya di sudut meja. Wanita itu memperhatikan semua gerak Hussein tanpa berkedip. Tidak ada senyum, tapi juga tidak ada benci. Yang ada hanya sepi yang pekat. Hussein berdiri. Ia ingin pamit. Ia menahan diri agar tidak terlihat seperti orang yang mengemis perhatian. Dalam kepalanya, ia sudah menyiapkan 1000 alasan jika nanti dipanggil atasan. Namun sebelum ia melangkah keluar, wanita itu bicara. Suaranya pelan, retak, seperti kaca tipis yang ditahan supaya tidak pecah. Nama kamu siapa? Hussein menelan ludah. Hussein, Mbak. Hening sebentar. Wanita itu menatap jendela kota, lalu menatap Hussein lagi seolah mengukur jarak antara mereka. Bukan jarak fisik, tapi jarak hidup yang terlalu jauh. Kamu kerja di sini? Iya, Mbak. Baru. Wanita itu menghela napas. Tangan yang tadi menekan kening turun perlahan. Jemarinya menyentuh meja, seolah memastikan benda keras itu masih ada dan ia belum jatuh ke dalam mimpi buruk. Besok, katanya pelan. Datang lagi. Hussein membeku. Kalimat itu seperti perintah, tapi terdengar seperti permintaan yang disembunyikan. Ia tidak berani menatap terlalu lama. Ia hanya menunduk dan mengangguk. Iya, Mbak. Ia keluar ruangan dengan langkah hati-hati. Lorong tetap sunyi. Lift masih tertutup. Saat ia akhirnya menemukan tangga darurat dan turun satu demi satu lantai, dadanya tidak terasa lega. Justru makin berat. Seolah ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang tidak ia pahami. Di lantai 20, ia berhenti sebentar, memegang gagang pel erat. Hussein memejamkan mata, membaca doa dalam hati. Ia tidak tahu kenapa seorang wanita sekaya itu menatapnya seperti orang yang hampir tenggelam. Dan ia tidak tahu kenapa ia sendiri merasa seperti baru saja dipilih untuk berdiri di tepi jurang yang dalam. Pagi berikutnya Hussein datang lebih cepat. Ia sengaja berwudu lama di toilet kecil dekat ruang petugas, seolah air bisa menenangkan degup jantungnya. Ia membayangkan wanita itu hanya sedang lelah dan salah ucap, atau mungkin sebenarnya ia akan dipanggil untuk dimarahi karena sudah masuk area terlarang. Saat ia mulai mengepel koridor lantai 20, radio kecil satpam di ujung lorong mendadak berbunyi. Setelah itu, seorang manajer gedung berjalan cepat mendekati Hussein. Wajahnya tegang, dagunya naik, seperti orang yang sudah siap memarahi tanpa perlu bukti. Kamu, katanya singkat, ke ruang saya. Hussein mematikan gerak. Tangan kanannya masih menggenggam gagang pel, tangan kirinya memegang ember merah. Ia ikut tanpa bicara. Di ruang manajer, beberapa staf berdiri seperti menonton. Ada yang menahan senyum. Ada yang memandang Hussein dari ujung kepala sampai ujung kaki, seakan menilai harga dirinya. Manajer itu menyodorkan kertas kecil. Mulai hari ini, jam 1 siang, kamu naik ke lantai paling atas. Bersihkan ruangan pemilik gedung. Setiap hari. Hussein terpaku. Kata pemilik gedung membuat tengkuknya dingin. Ia pernah mendengar nama itu dari bisik-bisik petugas lain. Natalia. Orang yang bisa membuat satu departemen gemetar hanya dengan satu kalimat. Pak, saya kemarin tidak sengaja. Tidak perlu banyak alasan. Suara manajer memotong, lalu melirik ke staf lain. Ini perintah langsung. Hussein menunduk. Dalam hatinya ia ingin menolak, bukan karena tidak mau bekerja, tapi karena ia merasa langkahnya kemarin seperti menyeberang garis yang tidak seharusnya dilintasi orang kecil. Namun ia juga takut kehilangan pekerjaan. Di kota ini, pekerjaan bukan sekadar uang, tapi juga napas. Baik, Pak. Ia keluar ruangan manajer dengan kepala tertunduk. Di koridor, beberapa karyawan berseragam rapih lewat dan menatapnya seperti menatap noda di kaca. Salah satu dari mereka berbisik cukup keras. Yang kemarin itu ya, yang nyasar. Hussein pura-pura tidak dengar. Ia mengingat pesan Kiai di pesantren, bahwa menjaga hati lebih sulit daripada menjaga lapar. Hussein menguatkan langkah, menunggu waktu siang dengan dada seperti dihimpit. Jam 1 tepat, ia naik.
Lift kali ini tidak berkedip, tapi sunyi di dalamnya terasa lebih menakutkan daripada lampu rusak. Saat pintu terbuka di lantai tertinggi, lorong itu masih sama. Karpet tebal, dinding licin, dan udara yang terlalu bersih sampai seperti tidak ada kehidupan. Hussein mendekat ke pintu ruangan itu. Pintu tertutup rapat. Ia mengetuk pelan, menahan napas, lalu terdengar suara dari dalam, pendek dan datar. Masuk. Ruangan itu lebih terang siang ini. Kota terlihat jelas melalui kaca besar. Natalia duduk di kursi yang sama, tapi kali ini ada secangkir kopi yang tidak disentuh. Di meja, dokumen lebih banyak. Ada stempel, ada map, ada berkas yang ujungnya robek karena terlalu sering dibuka. Natalia memakai jas yang sama, namun matanya tampak lebih kosong. Hussein berdiri sebentar di dekat pintu. Ia ingin menunggu instruksi, tapi Natalia tidak bicara. Ia hanya menatap layar, seolah huruf-huruf di sana sedang menyerangnya. Hussein akhirnya bergerak, menyapu pelan, merapikan ujung karpet, mengelap meja samping tanpa menggeser apapun. Saat ia mendekat ke meja utama untuk membersihkan debu di pinggirnya, Hussein melihat tangan Natalia bergetar kecil. Bukan gemetar seperti orang kedinginan, tapi seperti orang menahan marah dan sedih bersamaan. Natalia menarik napas dalam, lalu menekan ujung matanya dengan jari. Hussein menahan diri untuk tidak menatap terlalu lama. Ia tahu, ada kesedihan yang tidak suka dilihat. Ia hanya memperhalus gerak, membuat pekerjaannya senyap, supaya ruangan itu tidak terasa semakin menekan. Beberapa menit berlalu seperti 1 jam. Lalu Natalia tiba-tiba berkata, suaranya pelan. Kamu dari mana? Hussein ragu. Dari kampung, Mbak. Baru datang. Natalia mengangguk kecil, seolah jawaban itu mengingatkannya pada sesuatu yang jauh. Kamu sekolah di pesantren, Mbak. Natalia menatapnya sekilas. Tatapan itu bukan seperti atasan menilai pegawai. Lebih seperti seseorang mencari sesuatu yang hilang di mata orang lain. Setelah itu ia kembali menunduk pada dokumen. Hussein melanjutkan bersih-bersih. Ia selesai mengepel, mengganti air ember di kamar kecil ruangan, lalu kembali. Natalia masih di posisi yang sama. Kopinya tetap utuh. Hussein hendak pamit. Namun Natalia menahan dengan satu kalimat yang keluar tanpa menoleh. Jangan pergi cepat. Hussein berhenti. Tangannya memegang gagang pel lebih erat. Ia berdiri di dekat rak buku, menunggu seperti patung. Natalia masih diam cukup lama, lalu akhirnya ia bicara lagi, lebih lirih, seolah kalimat itu hanya boleh didengar dinding. Di sini ramai, tapi rasanya seperti tidak ada siapa-siapa. Hussein menelan ludah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak punya pengalaman tentang rapat, saham, atau perusahaan. Tapi ia tahu rasa sepi yang panjang. Ia pernah merasakannya saat malam di terminal, ketika lampu toko padam satu persatu, dan dunia tetap berjalan tanpa peduli ada orang yang lapar. Hussein memberanikan diri berkata pelan, kalau Mbak tidak nyaman, saya bisa kerja di luar saja. Natalia menggeleng kecil. Tidak. Kamu di sini. Hussein mengangguk lagi. Dadanya terasa aneh, seperti sedang membawa beban yang bukan miliknya. Natalia memejamkan mata sebentar, lalu membuka map paling atas. Di sana ada satu halaman dengan tanda tangan yang tebal. Saat Natalia menatap halaman itu, air mata menggantung di ujung bulu matanya, tapi ia menahannya sampai tak jatuh. Hussein menunduk, diam, menjaga jarak, seperti orang menjaga batas antara menolong dan lancang. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka sedikit tanpa ketukan. Seorang pria berjas gelap menyelipkan kepala, tersenyum tipis yang tidak hangat. Mbak Natalia, rapat jam 2. Semua sudah siap. Natalia mengangguk tanpa menatapnya. Pria itu sempat melirik Hussein. Senyumnya berubah jadi tatapan menakar, lalu pintu menutup kembali. Hussein merasakan udara ruangan berubah. Natalia menatap dokumen itu lagi, lalu menutupnya cepat, seolah takut terbaca. Ia berdiri perlahan dari kursinya. Saat ia berdiri, ada jeda yang aneh di kakinya, seperti menahan sakit yang tidak ingin ditunjukkan. Natalia menahan napas, lalu melangkah 1 kali, 2 kali, menuju jendela. Besok datang lagi, katanya datar, tapi ada sesuatu di dalamnya yang seperti memohon. Hussein menjawab pelan. Iya, Mbak. Ia keluar ruangan dengan ember dan pel, namun langkahnya terasa lebih berat daripada kemarin.
Di lorong, ia melihat bayangannya sendiri di dinding marmer. Untuk sesaat, ia merasa dirinya sedang berjalan membawa rahasia orang lain, padahal ia bahkan belum tahu nama rahasia itu. Hari itu Hussein baru saja selesai mengepel koridor lantai 20 ketika dua satpam mendekatinya. Cara mereka berjalan tidak seperti biasa. Tidak ada sapaan, tidak ada candaan. Hussein langsung paham, sesuatu sedang disiapkan untuknya. Kamu ikut. Hussein menutup embernya pelan. Tangannya dingin. Ia ikut tanpa bertanya, karena di gedung itu, orang kecil yang banyak bicara biasanya cepat disalahkan. Ruang keamanan berada di belakang pintu besi yang selalu terkunci. Di dalamnya ada layar-layar kamera, meja panjang, dan kursi yang terasa terlalu rendah. Manajer gedung sudah duduk di sana, ditemani seorang staf yang memegang map tebal. Wajah mereka seperti sedang menunggu pengakuan, bukan penjelasan. Salah satu satpam meletakkan kotak kecil di atas meja. Kotak hitam mengilap. Hussein mengenali bentuknya, karena kemarin ia melihat seorang karyawan memamerkan jam tangan itu di dekat lift. Manajer gedung menatap Hussein tajam. Ini hilang dari ruang rapat. Hussein menggeleng cepat, refleks seperti anak yang dituduh memecahkan kaca. Saya tidak tahu, Pak. Saya cuma bersih-bersih. Staf di sebelah manajer membuka map. Ada daftar nama petugas yang masuk ruang rapat. Nama Hussein tertera di sana. Seolah cukup satu baris itu untuk menghapus seluruh hidup baik yang pernah ia jaga. Kamu yang terakhir masuk sebelum rapat dimulai, kata staf itu. Kamu bawa tas. Hussein menelan ludah. Tas itu tas kain lusuh, berisi botol minum dan sarung tipis. Tas orang miskin yang tidak mungkin muat barang semahal itu. Buka tasnya, perintah manajer. Hussein menuruti. Tasnya dibongkar di depan semua orang. Botol plastik, sarung, sabun kecil, dan sepotong roti kering yang ia simpan untuk nanti. Tidak ada jam tangan. Namun tatapan mereka tidak berubah. Mereka seperti sudah memutuskan sebelum memeriksa. Satpam lain berkata datar, coba saku seragam. Hussein mengosongkan saku. Receh, kunci loker, dan kertas kecil berisi jadwal kerja. Tetap tidak ada apapun. Tapi manajer justru makin dingin. Kamu tahu konsekuensinya? Kata manajer. Pencurian di sini tidak main-main. Hussein merasa dadanya ditekan. Kata pencurian itu lebih berat daripada lapar, lebih menyakitkan daripada tamparan. Di pesantren, ia diajari menjaga amanah seperti menjaga wudu. Sekali rusak, sulit kembali bersih. Astagfirullah, Pak. Hussein berusaha bersuara stabil. Saya tidak ambil apapun. Manajer menggeser selembar kertas. Surat pemecatan. Sudah siap. Sudah lengkap. Seolah Hussein hanya perlu menandatangani namanya sendiri untuk mengakui dosa yang tidak ia lakukan. Di detik itu, Hussein teringat ibunya. Tangan ibunya yang kasar karena mencuci, doa ibunya yang selalu diselipkan setiap Hussein berangkat mengaji. Hussein menunduk, menahan perih yang menyengat sampai ke mata. Ia ingin membela diri lebih keras, tapi suaranya seperti ditelan tembok ruangan itu. Pintu ruang keamanan tiba-tiba terbuka. Hussein menoleh. Udara di ruangan seperti berubah arah. Semua satpam berdiri tergesa, dan manajer ikut bangkit, wajahnya mendadak lebih rapi. Natalia masuk tanpa banyak langkah. Jasnya tetap rapi, tapi matanya terlihat lebih tajam dari kemarin. Cara ia berdiri punya wibawa yang membuat orang lain otomatis menahan napas. Namun Hussein sempat melihat sesuatu yang halus, jeda kecil di langkahnya, seperti menahan sakit yang tidak mau ia pamerkan. Ada apa? Suara Natalia tenang. Manajer berusaha tersenyum. Senyum yang kaku. Ada kehilangan, Mbak. Petugas ini terindikasi. Natalia melirik Hussein singkat. Tatapannya tidak menghukum, tapi juga tidak memanjakan. Seperti melihat seseorang yang sedang ditarik ke bawah oleh tangan yang tidak terlihat. Natalia menghadap ke layar kamera. Putar rekaman. Staf ragu. Mbak, rekaman ruang rapat kadang. Putar. Satu kata itu membuat semuanya bergerak. Layar dipindah. Rekaman muncul. Terlihat ruang rapat. Meja panjang. Kursi-kursi kosong. Seorang pria berjas gelap masuk lebih dulu, menutup pintu, lalu berdiri sejenak di dekat meja. Tangannya mengambil jam tangan dari atas meja dan menyelipkannya ke laci samping. Bukan ke tas Hussein. Bukan ke saku seragam siapapun. Setelah itu ia keluar, menoleh ke kamera,
lalu mengangkat bahu seolah tidak ada yang terjadi. Beberapa menit kemudian barulah Hussein masuk, membawa ember merah dan alat pel. Ia mengepel sebentar, menata kursi, lalu keluar. Hussein tidak pernah mendekati laci itu. Ruangan keamanan mendadak sunyi. Sunyi yang tidak nyaman. Manajer terlihat menelan ludah. Satpam yang tadi tajam kini menunduk, pura-pura sibuk dengan kertas. Natalia menatap layar beberapa detik lebih lama, lalu menoleh ke manajer. Masih mau lanjut surat itu? Manajer tergagap. Mbak, kami hanya mengikuti prosedur. Natalia tidak meninggikan suara, tapi kata-katanya seperti menekan lantai. Prosedur yang pilih orang miskin duluan. Manajer diam. Keringat tipis tampak di pelipisnya. Natalia berjalan mendekat ke meja, jaraknya tidak jauh dari Hussein. Hussein berdiri kaku, malu karena roti keringnya tadi terlihat jelas di atas meja. Ia ingin menyembunyikannya, tapi tangannya tidak bergerak. Natalia berkata pelan, "Kamu tidak salah." Hussein menunduk lebih dalam. Dadanya terasa panas. Ia ingin bilang terima kasih, tapi kata itu terasa terlalu kecil. Natalia mengangkat dagu sedikit ke arah manajer. "Mulai sekarang, jadwal Hussein langsung lewat saya. Tidak ada yang mengubah tanpa izin." Manajer mencoba bicara, tapi Natalia sudah berbalik. Sebelum keluar, ia menatap Hussein lagi, lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di mata Natalia yang seperti lelah, tapi juga seperti keputusan yang baru saja diambil. Saat pintu menutup, ruangan keamanan kembali bergerak. Namun tidak ada yang berani menatap Hussein seperti tadi. Satpam menggeser kotak jam tangan itu pelan, seolah benda itu tiba-tiba menjadi bukti rasa malu mereka sendiri. Hussein mengambil tasnya. Ia memasukkan botol dan sarung, lalu meremas roti kering itu dalam genggaman, bukan karena lapar, tapi karena tangannya butuh pegangan agar tidak terlihat gemetar. Ketika ia keluar ruang keamanan, koridor terasa lebih panjang. Ia berjalan melewati karyawan yang sibuk, tapi kini bisik-bisik mereka berubah bentuk. Tidak lagi terang-terangan, melainkan lirih dan licin, seperti asap yang tidak bisa ditangkap. Hussein kembali ke loker petugas kebersihan, mengganti air ember, lalu memandangi pecinya di tangan. Ia menepuk-nepuk kain hitam itu pelan, seperti menenangkan dirinya sendiri. Di lantai tertinggi, Natalia sudah menunggu rapat jam berikutnya. Dan entah kenapa, fitnah hari ini tidak membuat Hussein menjauh. Justru membuatnya sadar bahwa ada orang yang ingin ia jatuh sebelum ia sempat berdiri tegak. Sejak fitnah itu, lantai tertinggi terasa seperti tempat yang lebih sempit dari sebelumnya. Hussein tetap naik jam 1 siang, membawa ember merah dan pel, tapi kini ia merasakan tatapan dari balik pintu kaca kantor lain. Tatapan yang cepat berpaling begitu ia menoleh. Orang-orang tidak lagi berani mengusirnya, namun mereka menaruh rasa tidak suka dengan cara yang lebih halus, seperti debu yang menempel di kaca dan sulit dibersihkan. Di lorong menuju ruangan Natalia, Hussein bertemu pria berjas gelap yang pernah muncul kemarin. Pria itu berdiri dekat pot tanaman, memegang ponsel, lalu mengangkat kepala saat Hussein lewat. "Kamu yang dipanggil Mbak Natalia tiap hari," katanya tanpa senyum. Hussein menunduk. "Ya, Pak. Saya hanya kerja." Pria itu mengangguk pelan, seolah mencatat sesuatu di kepala, bukan menerima jawaban. "Jaga mulut. Jangan merasa jadi orang penting." Hussein mengangguk lagi. Kata-kata itu seperti pisau yang tidak menusuk, tapi meninggalkan rasa dingin. Saat Hussein masuk ruangan, Natalia sedang berdiri di depan jendela. Ia memegang pinggir meja dengan satu tangan, seperti menahan beban di kakinya. Ketika ia menoleh, wajahnya masih rapi, namun garis letih di bawah mata tidak bisa disembunyikan. "Kamu terlambat 3 menit, kata Natalia datar. Hussein terkejut. Ia merasa baru kali ini Natalia menghitung waktu. "Maaf, Mbak. Tadi ada yang menahan di lorong." Natalia tidak bertanya siapa. Ia hanya berjalan kembali ke kursinya. Langkahnya teratur, tapi ada jeda kecil sebelum kaki kirinya menapak. Hussein melihatnya jelas kali ini, karena Natalia tidak sempat menutupinya dengan gerak cepat. Natalia duduk, menarik napas panjang, lalu membuka map besar. Jarinya memegang ujung kertas seperti memegang sesuatu yang berbahaya. Hussein mulai membersihkan, tapi matanya sesekali tertarik pada detail kecil di ruangan itu. Ada obat di laci yang dibiarkan terbuka sedikit. Ada sepatu yang bentuknya tidak sama, satu tampak lebih kaku. Ada tongkat tipis di balik rak buku, diselipkan seperti rahasia.
Natalia seperti tidak ingin siapapun tahu ia tidak baik-baik saja. Beberapa menit berlalu, Natalia berkata pelan tanpa menatap Hussein. Kamu tahu rasanya duduk di kursi ini. Hussein menghentikan gerak pel, lalu menjawab hati-hati. Saya tidak tahu, Mbak. Natalia tersenyum tipis, tapi bukan senyum bahagia. Semua orang ingin duduk di sini. Tapi tidak ada yang mau tinggal kalau kursinya mulai terasa panas. Hussein menelan ludah. Ia tidak paham dunia itu, tapi ia paham arti ditinggalkan saat sedang sulit. Natalia menatap layar komputernya, lalu menggeser satu dokumen ke samping, seolah dokumen itu terlalu menyakitkan untuk disentuh. Kamu punya keluarga? Natalia melanjutkan, suaranya makin pelan. Masih ada yang tunggu kamu pulang. Hussein mengangguk. Bayangan ibunya kembali muncul di kepalanya. Iya, Mbak. Natalia diam sebentar. Ia memutar pena di jemari, lalu berkata, aku tidak punya siapa-siapa di ruangan ini. Hussein ingin berkata bahwa itu tidak mungkin. Karena Natalia punya gedung, punya uang, punya orang-orang yang menunduk setiap ia lewat. Tapi Hussein menahan. Ia sudah melihat sendiri bagaimana orang-orang menunduk bukan karena sayang, tapi karena takut. Natalia menggeser kursinya sedikit. Roda kursi berbunyi lirih. Hussein melihat betis Natalia yang tegang, lalu melihat tangan Natalia menekan pinggir kursi, seolah menahan nyeri yang naik dari bawah. Natalia segera merapikan roknya dan menyilangkan kaki, mencoba menutup gejala. Tapi Hussein sudah terlanjur melihat, dan rasa sesak di dadanya muncul tanpa izin. Ia melanjutkan mengepel, membuat gerakannya lebih pelan supaya Natalia tidak merasa diperhatikan. Suara air di ember terdengar kecil, seperti hujan yang jatuh di atap seng jauh di kampung. Pintu ruangan tiba-tiba diketuk cepat, lalu terbuka sedikit. Seorang wanita staf masuk membawa berkas. Wajahnya ramah, tapi matanya tidak. Ia menaruh berkas di meja tanpa menatap Hussein. Mbak Natalia, ini surat dari tim legal. Mereka minta tanda tangan hari ini. Natalia menatap berkas itu. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Taruh saja. Staf itu ragu sejenak. Katanya kalau tidak ditandatangani, ada konsekuensi. Natalia menatap staf itu, tajam namun tenang. Saya tahu. Staf itu keluar. Pintu menutup. Ruangan kembali sunyi, tapi sunyi kali ini seperti kain basah menutup mulut. Natalia menarik berkas itu pelan, membuka halaman pertama, lalu menutupnya lagi seperti takut melihat isi. Hussein melihat satu baris yang sempat terbaca sekilas, tentang perubahan kepemilikan dan persetujuan cepat. Ia tidak sempat membaca lebih jauh, tapi cukup membuatnya merinding. Natalia meletakkan berkas itu di ujung meja, seolah menaruh ular yang masih hidup. Kamu pernah dengar orang bilang, Natalia bicara lagi, uang itu bikin semua masalah selesai. Hussein diam sebentar, lalu menjawab jujur. Saya belum pernah pegang uang banyak, Mbak. Tapi saya pernah lihat orang yang punya, tetap menangis. Natalia menatap Hussein. Tatapan itu lama, seolah kalimat sederhana itu memukul sesuatu di dalam dirinya. Di saat itu, telepon Natalia bergetar. Nama yang muncul di layar membuat wajah Natalia berubah. Bukan takut, bukan marah, tapi seperti orang yang baru saja ditarik kembali ke ruang gelap. Natalia mengangkat telepon, suaranya dibuat biasa. Iya. Dari jarak Hussein tidak mendengar jelas, tapi ia menangkap potongan kata yang membuat tengkuknya dingin. Ada ancaman halus, ada kata rapat, ada kata tanda tangan, ada kata yang diucapkan seperti peringatan. Natalia menutup telepon, lalu menatap jendela. Tangannya menggenggam ujung meja sampai putih. Hussein berdiri kaku, tidak tahu harus menghibur atau diam. Ia memilih diam, karena kadang diam adalah bentuk hormat paling aman. Natalia menarik napas, lalu berkata lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Kalau aku jatuh, mereka akan tepuk tangan. Hussein merasakan dadanya berdenyut. Ia ingin bilang bahwa tidak semua orang seperti itu. Tapi ia teringat tatapan licin di lorong tadi, dan suara manajer yang sudah menyiapkan surat pemecatan sebelum memeriksa bukti. Natalia menggeser pandangan ke arah Hussein. Kamu masih mau datang besok? Hussein mengangguk pelan. Kalau Mbak perintahkan, saya datang. Natalia tidak mengangguk, tapi bahunya turun sedikit, seperti beban kecil terlepas. Ia membuka laci, mengambil botol obat, meminumnya tanpa air,
lalu mengembalikan botol itu cepat-cepat. Hussein pura-pura tidak melihat. Saat ia selesai membersihkan dan hendak keluar, Natalia berkata pelan dari balik meja. Hussein, kalau ada orang tanya kamu lihat apa di ruangan ini, kamu bilang kamu lihat debu. Hussein menoleh sebentar, lalu menunduk lagi. Iya, Mbak. Ia keluar membawa ember merah, tapi kali ini ia merasa langkahnya bukan sekadar langkah pekerja. Ada sesuatu yang mulai dititipkan kepadanya, sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa berat seperti batu di saku. Malam itu gedung sudah lebih sepi dari biasanya. Jam dinding di ruang petugas berdetak seperti langkah orang yang tidak terlihat. Hussein harus lembur karena ada kunjungan penting besok pagi. Semua lantai diminta bersih, termasuk lantai tertinggi. Manajer memberi perintah dengan wajah datar, namun Hussein menangkap tatapan aneh di baliknya, seperti ada orang yang berharap ia membuat kesalahan. Hussein naik sendirian. Lift terasa lebih lambat. Saat pintu terbuka, lorong lantai tertinggi gelap setengah. Lampu temaram, dan pendingin ruangan tetap menyala, membuat udara dingin menempel di kulit. Di depan pintu ruangan Natalia, Hussein berhenti sebentar. Biasanya pintu itu dijaga sekretaris atau staf. Malam ini tidak ada siapapun. Hussein mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, tetap sunyi. Di bawah gagang pintu, ada selembar kertas kecil terselip, seperti sengaja ditaruh. Hussein menarik kertas itu. Hanya ada 2 kata, tulisan tangan yang rapi tapi tegas. Bersihkan dulu. Tidak ada nama. Tapi Hussein tahu itu tulisan Natalia. Ia pernah melihat tulisan itu di catatan meja, pendek, tajam, seolah ditulis oleh orang yang tidak punya tenaga untuk berbasa-basi. Hussein membuka pintu perlahan. Ruangan gelap, hanya cahaya kota yang masuk dari jendela kaca besar. Lampu meja menyala kecil, menyorot tumpukan dokumen. Kursi Natalia kosong. Namun ruangan itu tidak terasa kosong. Justru terasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Hussein menyalakan lampu utama. Cahaya putih memenuhi ruangan. Ia mulai bekerja seperti biasa, tanpa banyak suara. Mengelap meja samping, merapikan karpet, menyapu sudut ruangan. Namun ketika ia mendekati meja utama, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Satu map tebal tanpa judul, diletakkan di sisi kanan meja. Tidak ada label, tidak ada stempel, tidak ada nama departemen. Hanya map polos, tapi posisinya terlalu rapi, seolah benda itu diletakkan oleh tangan yang berhati-hati. Hussein mengingat pesan Natalia, kalau ada orang tanya, jawabnya debu. Hussein juga ingat dirinya bukan siapa-siapa. Ia tidak berhak menyentuh rahasia orang kaya. Namun map itu terletak tepat di jalur kain lapnya. Kalau ia tidak menggeser, ia tidak bisa membersihkan permukaan meja. Hussein menahan napas. Ia menyentuh map itu dengan 2 jari, ingin memindahkan sedikit saja. Tapi di saat map itu terangkat, satu lembar foto yang diselipkan di dalamnya meluncur keluar dan jatuh ke lantai. Suara kertas jatuh itu kecil, tapi Hussein merasa seperti terdengar keras. Ia cepat berjongkok, ingin mengembalikannya. Namun matanya sudah terlanjur menangkap gambar. Mobil hitam ringsek di pinggir jalan. Kaca depan pecah, lampu rem hancur, dan di balik pintu yang penyok, tampak Natalia terbaring dengan wajah pucat. Di belakang foto, ada bayangan seorang pria berkacamata berdiri agak jauh. Wajahnya tidak jelas karena buram, tapi bentuk tubuhnya seperti familiar bagi Hussein. Seperti pernah ia lihat berjalan cepat di lorong. Hussein merasa tengkuknya dingin. Ia ingin segera memasukkan foto itu kembali. Tapi saat tangannya meraih, foto itu terbalik, memperlihatkan tulisan di belakangnya. Remblong bukan kebetulan. Tulisan tangan itu bukan tulisan Natalia. Bentuknya berbeda, lebih miring, seperti ditulis saat tangan gemetar. Jantung Hussein berdetak cepat. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia bukan bagian dari masalah ini. Ia hanya petugas kebersihan. Namun di dalam dirinya, ada suara halus yang tidak bisa dibungkam. Kalau ini benar, berarti Natalia bukan hanya sedih karena bisnis, tapi karena pernah disentuh oleh sesuatu yang sengaja dibuat. Hussein memasukkan foto itu kembali ke map dengan gerakan sangat pelan, seperti mengubur benda yang bisa meledak. Ia meletakkan map ke tempat semula, sama rapi, sama tepat. Lalu ia melanjutkan membersihkan, tapi kini tangannya tidak lagi stabil. Ia mengelap meja, tapi pikirannya melayang pada fitnah yang ia alami.
pada pria berjas gelap yang memperingatkannya, pada staf yang membawa berkas legal dengan nada menekan. Potongan-potongan kecil itu tiba-tiba terasa menyatu, seperti garis yang baru terlihat setelah lampu dinyalakan. Hussein berusaha fokus pada tugas. Ia mengganti air ember, mengepel bagian dekat jendela. Saat ia melewati rak buku, ujung matanya menangkap benda yang diselipkan di balik buku tebal. Benda kecil, hitam, seperti alat penyimpan data. Hussein berhenti. Ia menatapnya sejenak. Lalu ia menunduk, pura-pura tidak melihat, dan melanjutkan mengepel. Beberapa menit kemudian, suara pintu luar terdengar. Kunci diputar pelan, tidak seperti orang yang datang terburu-buru. Hussein membeku, lalu berdiri tegak di dekat ember, menunggu. Natalia masuk. Jasnya sudah berganti, kini lebih sederhana. Rambutnya sedikit berantakan, seperti ia baru melewati hari yang panjang. Matanya menatap Hussein sebentar, lalu menatap ruangan yang sudah lebih rapi. Natalia berjalan masuk dengan langkah yang tetap teratur, tapi Hussein melihat jeda sakit itu lagi. Lebih jelas malam ini karena Natalia tidak memakai sepatu hak. Natalia meletakkan tas di kursi, lalu menatap meja, tepat ke arah map tanpa nama itu. Hussein langsung menunduk. Jantungnya masih berlari. "Kamu lihat apa?" tanya Natalia pelan. Hussein menelan ludah. Ia teringat perintah Natalia sendiri, debu. Namun kali ini pertanyaan itu terasa seperti ujian yang tidak tertulis. "Saya lihat debu, Mbak," jawab Hussein. Suaranya hampir tidak terdengar. Natalia menatapnya lama. Hussein tidak berani mengangkat kepala. Ia hanya merasakan tatapan itu seperti lampu yang menyorot sampai ke hati. Natalia akhirnya menghela napas. "Bagus." Hussein merasa napasnya kembali. Sedikit. Natalia duduk, membuka laci, mengambil obat, lalu menutup laci cepat. Ia menatap layar ponselnya sebentar, lalu mematikannya seperti orang yang lelah dikejar. "Besok pagi ada rapat besar," Natalia berkata, lebih kepada udara daripada kepada Hussein. "Mereka mau aku tanda tangan sesuatu." Hussein diam. Natalia menatap jendela kota. "Kalau aku tidak tanda tangan, mereka bilang aku tidak layak. Kalau aku tanda tangan, aku seperti menyerahkan leherku sendiri." Hussein ingin mengatakan sesuatu, tapi ia tahu dirinya tidak punya ilmu untuk memberi nasihat tentang itu. Ia hanya bisa menahan diri agar tidak terlihat ikut campur. Natalia berdiri perlahan, berjalan ke dekat jendela. Cahaya kota memantulkan bayangan tubuhnya di kaca. Di bayangan itu, Natalia terlihat seperti ratu. Tapi dari dekat, Hussein melihat bahunya turun, seperti orang yang sedang memikul beban tanpa sandaran. Natalia berbalik, menatap Hussein lagi. "Kamu pulang. Istirahat." Hussein mengangguk. Ia merapikan alat, mengangkat ember merah, lalu berjalan menuju pintu. Saat ia hendak keluar, Natalia berkata pelan, suaranya hampir seperti bisikan. "Kalau kamu dengar sesuatu yang aneh di luar ruangan ini, jangan percaya siapapun dulu." Hussein berhenti setengah langkah. Dadanya kembali dingin. Ia tidak menoleh, hanya menjawab pelan. "Iya, Mbak." Ia keluar ke lorong gelap. Pintu menutup pelan di belakangnya. Pendingin ruangan tetap berdengung, dan lantai tertinggi terasa lebih dingin daripada biasanya, seolah gedung itu sendiri sedang menyimpan rahasia yang tidak boleh jatuh ke tangan sembarang orang. Pagi itu Hussein datang lebih awal dari biasanya. Ia belum sarapan. Uang sakunya ia simpan untuk kirim ke kampung, meski belum banyak. Ia berdiri sebentar di musola kecil gedung, menunduk lama, mencoba menahan gelisah yang datang sejak semalam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tapi kata-kata Natalia tentang tanda tangan membuat udara terasa tidak enak. Di lantai bawah, suasana gedung sudah berubah. Ada tamu datang, ada staf berlari-lari kecil, ada karangan bunga yang diletakkan di dekat pintu utama. Seolah ada perayaan. Padahal dari tatapan orang-orang, Hussein melihat bukan perayaan, melainkan penantian. Jam 10, lorong menuju ruang rapat utama dipenuhi jas mahal dan parfum kuat. Hussein tidak boleh masuk, tapi tugasnya membersihkan area luar ruang rapat. Ia mengepel dekat pintu, menunduk, pura-pura tidak dengar obrolan yang sesekali menyebut nama Natalia dengan nada yang tidak ramah. Di tengah keramaian itu, Hussein melihat pria berjas gelap yang pernah menegurnya. Pria itu berjalan tenang, menyapa banyak orang, menepuk bahu beberapa direktur seperti teman lama. Senyumnya rapi, matanya dingin.
Hussein menahan napas. Ada sesuatu dari cara pria itu bergerak yang membuat Hussein merasa seperti sedang melihat orang yang memegang kunci di balik pintu. Tak lama kemudian, Natalia datang. Tidak ada pengawal. Tidak ada rombongan besar. Hanya sekretaris yang membawa map, berjalan sedikit di belakang. Natalia memakai jas yang lebih tegas warnanya, rambutnya rapi, dan wajahnya dibuat tenang. Namun Hussein melihat dengan jelas, setiap langkah Natalia seperti menahan nyeri. Ia tetap melangkah, seolah sakit di kakinya adalah hal kecil yang tidak pantas ditunjukkan. Orang-orang memberi jalan, tapi bukan karena hormat. Lebih seperti memberi ruang agar ia lewat menuju jebakan yang sudah disiapkan. Saat Natalia melewati Hussein, mata mereka sempat bertemu sekejap. Natalia tidak tersenyum. Tapi tatapannya seperti menyampaikan satu pesan tanpa suara, tetap di tempatmu. Hussein menunduk. Ia mengepel lagi, tapi pendengarannya bekerja lebih tajam. Dari balik pintu, suara rapat terdengar seperti gelombang yang menghantam dinding. Angka kuartal ini turun. Keputusan investasi gagal. Kepercayaan mitra menurun. Kalimat-kalimat itu dilontarkan bergantian, seperti palu yang dipukul berkali-kali ke paku yang sama. Hussein bisa membayangkan Natalia duduk di dalam, dipaksa mendengar daftar kesalahan yang sebagian mungkin bukan salahnya. Hussein tidak mengerti istilah mereka, tapi ia mengerti pola. Kalau orang ingin menjatuhkan seseorang, mereka tidak perlu bukti yang adil. Mereka cukup butuh suara ramai. Pintu ruang rapat terbuka sesaat. Seorang staf keluar, wajahnya puas, lalu berbicara pelan pada satpam. Siapkan media internal. Setelah ini pengumuman. Hussein pura-pura fokus pada lantai. Tapi kata pengumuman membuat tenggorokannya kering. Rapat berlangsung lama. 3 jam lebih. Hussein berkali-kali mengganti air ember, bukan karena lantai kotor, tapi karena tangannya butuh alasan untuk bergerak agar tidak terlihat gelisah. Menjelang siang, suara rapat naik. Ada satu momen ketika suara seorang pria terdengar lebih keras dari yang lain, lalu disusul beberapa suara menyela. Hussein menangkap satu kalimat yang membuatnya merinding, meski hanya potongan. Kalau kamu tidak tanda tangan hari ini, kami anggap kamu tidak layak memimpin. Lalu suara Natalia terdengar, pelan tapi tegas, saya tidak akan tanda tangan sesuatu yang saya tidak percaya. Setelah itu, suara lain masuk seperti angin tajam. Jangan bawa perasaan. Ini bisnis. Hussein menelan ludah. Ia memeras kain lap sampai kering, seolah bisa memeras ketakutannya sendiri. Akhirnya pintu rapat terbuka lebar. Orang-orang keluar satu persatu. Beberapa tertawa kecil, beberapa menatap ponsel, beberapa saling berbisik. Tatapan mereka seperti orang yang baru selesai menonton sesuatu yang menyenangkan. Natalia keluar terakhir. Sekretarisnya membawa map dengan tangan gemetar. Natalia berjalan pelan. Wajahnya tetap dibuat tenang, tapi matanya berbeda. Ada kilat yang menahan amarah, dan ada basah yang ditahan di ujung mata. Hussein melihat bahu Natalia turun sedikit, seperti ia baru saja memikul gunung dan dipaksa tersenyum. Pria berjas gelap menghampiri Natalia, berdiri terlalu dekat untuk sekadar bicara sopan. Mbak Natalia, katanya lembut, terlalu lembut. Saya harap Mbak mempertimbangkan lagi. Kami semua cuma ingin perusahaan selamat. Natalia menatapnya. Tatapan itu dingin, tapi terlihat lelah. Kalau kamu ingin perusahaan selamat, jangan jadikan saya tumbal. Pria itu tersenyum tipis. Kadang pemimpin harus berkorban. Natalia tidak menjawab. Ia hanya melangkah pergi. Di 2 langkah pertama, Hussein melihat kakinya sedikit goyah. Natalia menahan, menegakkan punggungnya lagi, lalu terus berjalan. Seperti orang yang menolak jatuh di depan orang-orang yang ingin melihatnya jatuh. Hussein mengikuti dari jarak aman, membawa ember merahnya. Mereka masuk lift bersama, tapi Hussein berdiri jauh di sudut, menunduk, memberi ruang. Di dalam lift, tidak ada suara. Hanya napas yang tertahan dan dengung mesin lift yang terasa terlalu keras. Saat lift bergerak naik, Natalia tiba-tiba memegang dinding lift sebentar. Tangannya menekan kuat, seolah ia perlu pegangan agar tidak runtuh. Hussein menelan ludah. Ia tidak bisa pura-pura tidak melihat. Namun ia juga tidak berani terlalu dekat. Natalia mengangkat wajah, menatap pantulan dirinya di dinding lift, lalu berkata pelan, suaranya pecah namun ditahan. Mereka mau aku hilang pelan-pelan. Hussein menjawab lebih pelan. Mbak tidak sendiri. Natalia menoleh cepat.
Tatapannya menembus, seperti ingin memastikan kalimat itu sungguh-sungguh. Lalu ia memalingkan wajah lagi, menahan getar di bibirnya. Lift tiba di lantai tertinggi. Pintu terbuka. Lorong sunyi menyambut. Natalia berjalan menuju ruangannya. Sebelum masuk, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Lalu ia masuk dan menutup pintu. Hussein menunggu di luar beberapa detik. Setelah itu ia mengetuk pelan, karena ia tahu Natalia biasanya ingin ruangan itu tetap bersih meski hatinya sedang berantakan. Masuk. Suara Natalia dari dalam terdengar lebih pelan dari biasanya. Hussein masuk, menaruh ember, lalu mulai membersihkan tanpa banyak suara. Natalia duduk di kursinya, menatap dokumen rapat yang dibawa sekretaris. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Tiba-tiba Natalia menjatuhkan pena. Benda itu menggelinding ke bawah meja, jatuh dekat kakinya. Natalia membungkuk, tapi gerakannya berhenti setengah. Wajahnya menegang, menahan nyeri. Hussein refleks maju, berjongkok, mengambil pena itu, lalu menaruhnya di atas meja tanpa menyentuh tangan Natalia. Natalia memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi. Matanya basah, tapi tidak jatuh. "Terima kasih," katanya pelan. Hussein mengangguk, lalu kembali mengepel, lebih pelan dari biasanya, seolah ruangan itu adalah tempat rapuh yang bisa retak hanya karena suara ember. Di luar jendela, matahari siang menyilaukan gedung-gedung. Namun di dalam ruangan itu, Hussein merasakan dingin yang berbeda. Dingin yang bukan dari pendingin ruangan, melainkan dari niat orang-orang yang sedang menunggu kesempatan berikutnya. Sore itu hujan turun tipis, seperti sengaja menenangkan kota. Dari lantai tertinggi, tetesan air di kaca jendela terlihat seperti garis-garis halus yang perlahan jatuh. Natalia duduk diam di kursinya, tidak membuka dokumen lagi. Ponselnya beberapa kali bergetar, tapi ia biarkan. Seolah setiap getaran adalah tangan lain yang ingin menariknya jatuh. Hussein menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari biasanya. Ia mengangkat ember merah, mencuci kain lap, lalu berdiri sebentar di dekat pintu, menunggu apakah Natalia akan mengatakan sesuatu. Biasanya Natalia menyuruhnya datang besok. Kali ini Natalia hanya memandang hujan, seperti lupa ada orang lain di ruangan itu. Hussein hendak pamit, namun Natalia tiba-tiba berkata pelan, "Mereka akan mulai cari celah lewat orang-orang kecil." Hussein menoleh, lalu menunduk lagi. "Saya orang kecil, Mbak." Natalia tersenyum sangat tipis. "Makanya kamu yang paling mudah dipakai." Kalimat itu membuat Hussein merasakan dingin merambat dari leher ke punggung. Ia teringat fitnah jam tangan. Terlalu rapi, terlalu cepat, seolah sudah disusun jauh hari. Natalia berdiri perlahan. Hussein melihat jeda sakit itu lagi, lebih berat dari kemarin. Natalia tetap berjalan, menahan napas, lalu mengambil map tipis di rak. Ia membuka map itu, membaca sebentar, lalu menutupnya keras. "Ada orang yang ingin membuatku tanda tangan besok. Kalau tidak, mereka akan memotong aksesku ke semuanya." Natalia berbicara seperti menahan marah agar tidak tumpah. Hussein menelan ludah. Ia merasa tidak pantas mendengar ini, tapi Natalia sudah seperti memindahkan bebannya ke udara, agar tidak meledak di dadanya sendiri. Natalia berjalan ke dekat meja, mengambil botol obat, meminumnya tanpa air, lalu berkata lagi, lebih pelan, "Kalau sampai aku jatuh, kamu jangan ikut jatuh." Hussein mengangguk, meski ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya tidak ikut jatuh ketika seluruh hidupnya bergantung pada gaji di gedung itu. Hussein pamit dan keluar. Lorong lantai tertinggi terasa lebih sunyi saat hujan turun. Ia turun lift, melewati lantai-lantai yang mulai padam lampunya. Di ruang petugas, ia mengganti seragam, lalu duduk sebentar di bangku besi. Hujan di luar membuatnya teringat kampung, membuatnya teringat suara kiai di pesantren, dan membuatnya teringat sesuatu yang sejak datang ke kota selalu ia simpan rapat. Di saku dalam tas kainnya, ada sebuah amplop coklat, tebal, bersegel. Amplop itu tidak pernah ia keluarkan di tempat terbuka. Bahkan saat tidur di musola terminal, ia selipkan di bawah bantal sarungnya. Seperti menjaga benda itu sama pentingnya dengan menjaga napas. Amanah dari Kiai. Hari sebelum Hussein berangkat ke kota, Kiai memanggilnya setelah salat Isya. Ruang Kiai kecil, tapi terasa hangat. Kiai menatap Hussein lama, lalu menyerahkan amplop itu dengan dua tangan, cara menyerahkan sesuatu yang tidak boleh jatuh. "Ini untuk Natalia.
kata Kiai pelan. Hussein terkejut. Nama itu tidak asing, tapi juga jauh. Hussein hanya tahu itu nama orang kaya dari berita yang kadang muncul di televisi warung. Kiai, saya siapa? Mana mungkin saya bisa ketemu? Jawab Hussein waktu itu. Kiai tersenyum tipis. Kalau Allah mau mempertemukan, jalan akan terbuka. Hussein menelan ludah. Kalau saya sudah ketemu, kapan saya kasih? Kiai memandangnya lebih dalam. Tunggu sampai kamu yakin dia benar-benar sendirian. Jangan lebih cepat. Jangan lebih lambat. Kiai tidak memberi penjelasan lain. Hanya itu. Sejak hari pertama Hussein salah masuk ruangan lantai tertinggi, pesan itu seperti bunyi lonceng di kepala. Saat melihat Natalia menahan tangis, Hussein hampir ingin menyerahkan amplop itu. Tapi ia menahan. Saat fitnah jam tangan terjadi dan Natalia membelanya, Hussein makin ingin menyerahkan. Tapi ia tetap menahan. Karena ia takut salah waktu. Dan ia takut niat baik berubah jadi bumerang. Malam ini, setelah rapat besar menjatuhkan Natalia, setelah ancaman terasa makin dekat, amplop itu terasa seperti batu yang makin berat di dada Hussein. Seolah waktu yang dimaksud Kiai mulai mengetuk. Hussein berdiri dari bangku besi, lalu menuju musola kecil gedung. Ia mengambil wudhu lagi meski belum kotor. Ia butuh air untuk menenangkan pikirannya. Di musola, lampu redup. Karpetnya tipis. Hussein sujud lama. Ia bukan orang pintar, bukan orang berkuasa. Ia hanya punya doa dan hati-hati. Ia memohon agar langkahnya tidak salah. Selesai berdoa, Hussein keluar musola dan berjalan ke arah pintu belakang gedung untuk pulang. Di lorong parkir, ia mendengar suara langkah lain. Hussein menahan napas dan memperlambat langkah. Dua orang staf berdiri dekat mobil, berbicara pelan tapi tajam. Hussein tidak berniat menguping, tapi namanya disebut. Itu yang dipanggil Mbak Natalia tiap hari. Namanya Hussein. Kata salah satu. Dia cuma petugas kebersihan. Jawab yang lain. Tapi justru itu. Dia bisa jadi celah. Hussein menggenggam tali tas kainnya. Perutnya seperti turun. Kalau dia dekat terus sama Mbak Natalia, kita bikin dia takut. Bikin dia pergi. Hussein melangkah lebih cepat, pura-pura tidak dengar. Tapi jantungnya berdetak keras. Kata-kata Natalia tadi terulang, mereka akan mulai cari celah lewat orang kecil. Saat Hussein sampai di luar gedung, hujan masih turun tipis. Ia menunggu ojek di bawah kanopi, memeluk tas kainnya seperti memeluk sesuatu yang hidup. Matanya memindai sekeliling, bukan karena merasa hebat, tapi karena ia merasa sedang diincar tanpa tahu siapa. Di perjalanan pulang ke kamar sempit yang ia sewa, Hussein tidak banyak bicara pada pengemudi. Ia memandang lampu-lampu kota, merasa kota ini indah dari jauh, tapi kejam dari dekat. Sesampainya di kamar, Hussein menutup pintu rapat. Ia duduk di lantai, membuka tas kain, lalu mengeluarkan amplop bersegel itu. Hussein menatap segel pesantren, lalu menatap namanya yang tertulis rapi di sisi lain. Natalia. Ia memegang amplop itu erat, lalu menyelipkannya kembali ke dalam tas. Ia tidak membuka, karena amanah bukan untuk dibongkar. Di luar, suara hujan mengisi malam. Hussein berbaring di kasur tipis, tapi matanya sulit terpejam. Ia tahu besok bukan hari biasa. Ada rapat lagi, ada tekanan lagi, dan ada orang-orang yang mulai menyusun cara agar dirinya, si orang kecil, menjadi tangga untuk menjatuhkan Natalia lebih dalam. Namun Hussein juga tahu, di dalam tas kain lusuhnya, ada sesuatu yang mungkin bisa mengubah arah semuanya, jika ia memilih waktu yang tepat dan tetap menjaga dirinya tidak tergelincir. Keesokan paginya, udara gedung terasa seperti lebih berat. Orang-orang tersenyum, tapi senyumnya seperti tempelan. Hussein merasakan itu sejak ia melangkah melewati pintu kaca. Bahkan satpam yang biasanya bercanda hanya mengangguk singkat, seolah sedang menjaga rahasia besar agar tidak bocor. Hussein membawa ember merah dan pel seperti biasa. Tapi kali ini, di balik seragamnya, ada ketegangan lain. Tas kain yang ia bawa lebih berat, padahal isinya tetap sama. Bukan karena benda di dalamnya bertambah, tapi karena keputusan di kepala Hussein tidak lagi bisa ditunda. Jam 1 siang, Hussein naik ke lantai tertinggi. Di lorong, ia melihat dua staf berdiri dekat pintu lain. Mereka berhenti bicara saat melihatnya, lalu saling melirik. Hussein menunduk dan berjalan terus, menahan degup jantungnya agar tidak terlihat. Di depan pintu ruangan Natalia, Hussein mengetuk pelan. Masuk.
Suara Natalia terdengar. Hussein membuka pintu. Ruangan itu terang, tapi tidak hangat. Natalia duduk di kursi besar, namun tubuhnya tampak kaku. Di meja, ada berkas baru, lebih tebal dari biasanya, lengkap dengan pembatas warna dan tanda tangan yang siap diambil. Secangkir teh hangat di sampingnya tidak disentuh. Wajah Natalia rapi, tetapi mata dan bibirnya seperti menahan sesuatu yang besar. Hussein menaruh ember di sudut. Ia mulai bekerja. Mengelap, menyapu, merapikan. Ia melakukannya perlahan, sengaja memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk menenangkan napas. Natalia tidak bicara beberapa menit. Hanya suara kertas dibalik, lalu berhenti, lalu dibalik lagi. Seperti orang yang ingin kabur tapi tidak ada pintu. Tiba-tiba pintu diketuk cepat. Sebelum Natalia sempat menjawab, pintu terbuka setengah. Pria berjas gelap itu muncul lagi. Wajahnya tetap tenang, bahkan tampak ramah. Mbak Natalia, tim legal menunggu jawaban Mbak. Mereka bilang ini harus selesai hari ini. Natalia tidak menoleh. Taruh saja. Pria itu masuk satu langkah, matanya melirik Hussein. Senyumnya tipis, tapi ada tekanan di baliknya. Oh iya, Mbak. Maaf mengganggu. Saya hanya khawatir ada orang yang salah dengar, salah lihat, lalu cerita keluar. Natalia akhirnya menoleh. Tatapannya tajam. Kamu sedang mengancam. Pria itu tertawa kecil, pelan. Saya tidak pernah mengancam, Mbak. Saya cuma mengingatkan. Dunia ini penuh orang yang bisa dibeli, atau dipaksa. Kalimat itu menggantung seperti asap. Hussein menunduk lebih dalam, tapi ia merasakan kata-kata itu seperti sengaja dilempar ke arah dirinya. Pria itu menaruh map, lalu mundur. Saya tunggu kabarnya. Setelah itu pintu ditutup. Hening. Natalia memejamkan mata sebentar. Tangannya menekan pelipis, persis seperti hari pertama Hussein melihatnya. Namun kali ini, kesedihan di wajah Natalia bercampur marah, seperti ada luka lama yang dipaksa dibuka lagi. Hussein melangkah pelan mendekat, masih berpura-pura membersihkan. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi ia ingat pesan Kiai. Berikan saat dia benar-benar sendirian. Dan barusan, Natalia baru saja ditinggalkan ancaman yang jelas. Hussein berhenti di dekat rak buku, mengambil kain lap, lalu bicara pelan. Mbak. Natalia menoleh cepat. Apa? Hussein menelan ludah. Saya ada titipan. Natalia mengerutkan kening. Titipan apa? Hussein mengambil tas kain dari sudut tempat ia taruh tadi. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa tenang. Ia mengeluarkan amplop coklat bersegel itu, memegangnya dengan dua tangan, lalu melangkah ke meja Natalia. Natalia menatap amplop itu seperti tidak percaya. Matanya turun pada segel pesantren, pada tulisan tangan yang rapi, lalu pada namanya sendiri yang tertera. Kamu dapat ini dari siapa? Suara Natalia berubah pelan, seperti tiba-tiba kehilangan udara. Hussein menunduk. Dari Kiai di pesantren, Mbak. Beliau titip sebelum saya berangkat ke kota. Pesannya, saya serahkan saat waktunya tepat. Natalia tidak langsung mengambil. Tangannya menggantung di udara, seperti takut menyentuh sesuatu yang bisa membakar. Nama Kiai itu? Natalia bertanya. Kali ini suaranya bergetar. Hussein menyebut nama Kiai dengan pelan. Begitu nama itu terdengar, wajah Natalia langsung berubah. Bukan hanya kaget. Lebih seperti seseorang yang tiba-tiba diseret pulang ke masa yang sudah lama ia kunci rapat. Natalia mengambil amplop itu akhirnya. Jemarinya menyentuh segel, lalu menutupnya lagi, seperti belum siap membuka. Ia menelan ludah, menatap Hussein, lalu menatap jendela. Aku kenal nama itu, katanya lirih. Aku kira orang itu sudah tidak ada. Hussein diam. Ia tidak berani menambah kata. Natalia menarik napas panjang. Lalu dengan gerakan pelan, ia membuka segel amplop itu. Kertas di dalamnya tebal, seperti surat lama yang disimpan bertahun-tahun. Natalia mengeluarkan surat, membacanya satu baris, lalu berhenti. Tangannya gemetar semakin jelas. Hussein berdiri di sisi ruangan, menjaga jarak, tapi ia melihat mata Natalia mulai basah. Natalia membaca lagi, lebih cepat, lalu berhenti lagi di satu bagian. Wajahnya memucat. Di ujung surat, Natalia menutup mulut dengan tangan. Napasnya putus-putus, seolah ada sesuatu yang terlalu berat untuk diterima.
Ayahku, gumam Natalia. Suaranya nyaris tidak terdengar. Hussein merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu isi surat itu, tapi kata ayahku membuatnya paham. Ini bukan sekadar titipan biasa. Natalia membaca lagi, kali ini sampai ke bagian bawah. Lalu ia menatap Hussein, matanya penuh campuran takut dan sedih. Kamu, siapa sebenarnya? Katanya pelan. Hussein menunduk lebih dalam. Saya Hussein, Mbak. Saya cuma pekerja di sini. Natalia menggeleng pelan, seperti menolak jawaban itu. Ia mengangkat surat itu, lalu menunjuk satu baris, bibirnya bergetar. Di sini tertulis, keluarga yang pernah menyelamatkan ayahku. Natalia menatap Hussein seperti melihat potongan wajah seseorang yang ia cari tanpa sadar. Hussein merasakan dadanya sesak. Ia baru paham kenapa Kiai bilang jangan lebih cepat dan jangan lebih lambat. Karena surat itu bukan sekadar cerita lama. Surat itu seperti kunci yang membuka pintu ke masalah hari ini. Natalia menunduk lagi, membaca bagian akhir surat. Air mata akhirnya jatuh. Satu, lalu disusul yang lain. Tapi Natalia tidak terisak keras. Ia menangis tanpa suara, seperti orang yang terlalu lama kuat sampai lupa caranya lemah. Ini tidak masuk akal, Natalia berbisik. Kecelakaan itu. Natalia berhenti bicara. Matanya menatap kosong. Tangannya menggenggam surat itu erat, seolah takut surat itu hilang dan kebenaran ikut hilang. Hussein berdiri kaku, tidak tahu harus menenangkan atau diam. Ia memilih diam. Namun Natalia tiba-tiba berdiri, terlalu cepat. Kakinya goyah. Wajahnya menegang menahan nyeri. Hussein refleks maju setengah langkah, tapi ia berhenti sebelum menyentuh. Natalia menahan diri, memegang pinggir meja, lalu duduk kembali dengan napas berat. Natalia mengusap air matanya cepat. Ia menatap amplop dan surat itu lagi, lalu memandang ke pintu, seolah takut ada yang masuk. Kamu tidak cerita ke siapapun? Natalia berkata pelan tapi tajam. Tidak, Mbak. Natalia mengangguk kecil. Ia melipat surat itu rapi, memasukkannya kembali ke amplop, lalu menyelipkannya ke dalam laci yang ia kunci dengan tangan gemetar. Setelah laci terkunci, Natalia menatap Hussein lagi. Tatapannya berubah, bukan lagi sekadar melihat petugas kebersihan. Ada sesuatu yang seperti pengakuan diam-diam, seperti Natalia baru sadar ada benang lama yang ternyata masih terikat pada hidupnya. Kamu mulai hari ini, kata Natalia, suaranya tetap pelan, jangan jalan sendirian di gedung. Hussein mengangguk. Natalia menarik napas dalam, menatap jendela kota yang mendung, lalu berkata lirih. Kalau surat itu benar, berarti aku bukan hanya sedang dijatuhkan. Aku sedang diburu oleh masa lalu yang sengaja dibangunkan. Hussein merasakan dingin menjalar pelan. Ia kembali menggenggam gagang pel, bukan karena mau bekerja, tapi karena benda itu membuatnya merasa masih berdiri di tanah yang nyata. Sejak amplop itu masuk ke laci terkunci, Natalia berubah. Bukan berubah menjadi tenang, justru seperti orang yang akhirnya melihat musuhnya jelas. Matanya tidak lagi kosong. Ada nyala kecil yang selama ini padam, kini menyala meski tertutup lelah. Natalia memanggil sekretarisnya lewat telepon. Suaranya singkat, tidak seperti biasanya. Batalkan semua agenda sore ini. Saya mau rapat darurat dengan 3 orang saja. Pilih yang paling bisa kamu percaya. Sekretaris menjawab cepat, lalu menutup telepon. Natalia menatap Hussein yang masih berdiri dengan ember merah, lalu menunjuk kursi kecil di dekat rak buku. Kamu duduk di situ. Jangan pergi. Hussein ragu, tapi ia menurut. Ia duduk dengan punggung tegang, tangan masih menggenggam peci yang ia lepas tadi. Dari kursi kecil itu, ia bisa melihat wajah Natalia lebih jelas. Wajah yang mencoba tegar, namun garis sedihnya tetap tinggal. Natalia membuka laci lain, mengambil alat penyimpan data kecil yang Hussein lihat kemarin di rak buku. Hussein menahan napas. Jadi benda itu memang penting. Natalia menancapkannya ke komputer, lalu membuka beberapa folder yang dikunci sandi. Jarinya bergerak cepat, tapi sesekali berhenti, seolah pikirannya sedang menimbang risiko. Hussein mendengar langkah di luar. Seseorang berjalan mendekat, lalu berhenti di depan pintu. Natalia langsung menutup layar, membuat tampilan dokumen biasa muncul, lalu berkata datar, "Masuk." Sekretaris masuk bersama 2 orang lain. Satu pria tua yang wajahnya serius, satu wanita muda yang matanya tajam. Mereka terlihat gugup,
Seolah tidak biasa diajak ke ruangan ini tanpa jadwal. Natalia tidak basa-basi. Saya mau tanya. Ini rapat untuk menyelamatkan perusahaan atau menyelamatkan orang-orang tertentu? Pria tua itu menelan ludah. Mbak. Maksudnya. Natalia menatap mereka satu persatu. Saya punya alasan untuk curiga kecelakaan saya bukan murni musibah. Ruangan mendadak sunyi. Sekretaris menutup mulutnya dengan tangan. Wanita muda itu menarik napas tajam. Pria tua itu memandang lantai sebentar, lalu berusaha tenang. Mbak, itu tuduhan berat. Natalia mengangguk. Makanya saya tidak bawa tuduhan. Saya bawa data. Natalia menyalakan layar lagi. Ia membuka folder, lalu memutar satu rekaman. Rekaman kamera parkir beberapa hari sebelum kecelakaan. Terlihat sebuah mobil masuk bengkel perusahaan, lalu seseorang yang wajahnya agak tertutup topi mendekat ke bagian bawah mobil, tepat di area yang tidak mudah terlihat. Hussein merasakan tengkuknya dingin. Tangannya meremas peci sampai kusut. Natalia memutar rekaman lain. Rekaman panggilan telepon yang tercatat, bukan suaranya, tetapi catatan waktu dan nomor. Beberapa nomor berulang muncul pada malam sebelum kecelakaan. Ada pola, ada jeda, ada rangkaian yang tidak wajar. Wanita muda itu menatap layar, bibirnya bergetar. Ini dari mana, Mbak? Natalia berkata pelan. Saya simpan sejak lama. Tapi saya belum berani buka semuanya. Hari ini saya berani. Pria tua itu menghela napas. Siapa yang Mbak curigai? Natalia tidak menjawab langsung. Ia menatap Hussein sebentar. Tatapan itu seperti mengingatkan bahwa ada amanah yang baru saja mengubah arah pikirannya. Natalia kembali menatap tiga orang di depan. Saya mau satu hal. Kalian bantu saya pastikan rapat malam ini di ruang utama. Semua direksi hadir. Termasuk dia. Sekretaris ragu. Mbak, kalau itu salah langkah. Natalia memotong. Suaranya tegas. Kalau saya diam, mereka yang akan mengubur saya pelan-pelan. Tiga orang itu saling pandang. Akhirnya mereka mengangguk, meski jelas takut. Ketika mereka keluar, Natalia menatap Hussein lagi. Kamu ikut saya. Hussein kaget. Saya. Kamu. Karena mereka mengira kamu tidak penting. Justru itu. Hussein menelan ludah. Ia merasa seperti diseret ke arus yang lebih besar daripada dirinya. Tapi ia ingat fitnah jam tangan. Ia ingat ancaman pria berjas gelap. Ia ingat pesan Kiai, Allah akan membuka jalan. Natalia mengambil map tebal, memasukkannya ke tas. Ia berdiri perlahan. Kakinya terasa berat, tapi ia menahan. Hussein berdiri di sampingnya, membawa ember merah bukan karena ingin mengepel, melainkan karena benda itu membuatnya terlihat seperti biasa. Malam tiba. Ruang rapat utama kembali penuh jas mahal. Lampu terang, layar besar menyala, suara obrolan seperti riak yang menutupi niat sebenarnya. Hussein berdiri di dekat pintu, seperti petugas kebersihan yang menunggu perintah. Tidak ada yang curiga. Beberapa bahkan tidak melihat wajahnya. Natalia masuk dengan langkah pelan, diikuti sekretaris. Semua orang berdiri, lalu duduk lagi. Pria berjas gelap itu ada di sana, duduk tidak jauh dari ujung meja. Senyumnya sama, tenang, seolah ia sudah menang sebelum permainan dimulai. Rapat dimulai dengan kata-kata yang terdengar rapi. Laporan, angka, grafik. Lalu seperti biasa, mereka mulai mendorong Natalia ke sudut. Mbak, ini harus ditandatangani malam ini. Mbak terlalu emosional. Mbak tidak realistis. Natalia mendengarkan sampai mereka selesai. Saat mereka menaruh map tanda tangan di depan Natalia tidak mengambil pena. Natalia berdiri. Ruangan langsung sunyi. Hussein merasakan jantungnya memukul rusuknya sendiri. Sebelum saya tanda tangan, kata Natalia, suaranya tenang, saya ingin kalian menonton sesuatu. Beberapa orang terlihat gelisah. Pria berjas gelap itu menatap Natalia dengan senyum tipis. Mbak, ini rapat perusahaan, bukan ruang drama. Natalia menatapnya. Justru ini ruang drama. Kalian yang menulis naskahnya. Natalia memberi isyarat pada sekretaris. Layar besar menampilkan rekaman pertama. Bengkel. Seseorang merusak bagian bawah mobil. Ruangan mulai gaduh. Natalia mengangkat tangan, meminta diam. Ini rekaman sebelum kecelakaan yang membuat saya seperti ini. Natalia berkata pelan.
Kalian bilang itu musibah. Tapi musibah tidak punya tangan. Pria tua di ujung meja mencoba memotong. Mbak, rekaman ini tidak jelas. Wajahnya tidak kelihatan. Natalia mengangguk. Wajahnya tidak kelihatan. Tapi pola transaksinya kelihatan. Sekretaris menampilkan data berikutnya. Rangkaian transfer kecil yang terjadi berulang, menuju akun yang sama. Lalu data pembelian alat, lalu catatan pemutusan kamera koridor beberapa menit pada hari tertentu. Semua tersusun seperti tangga, pelan-pelan, tapi pasti. Ruangan mendadak tidak nyaman. Beberapa orang mulai saling melirik. Ada yang menunduk. Ada yang pura-pura fokus. Pria berjas gelap itu tertawa kecil. Mbak, ini bisa ditafsir macam-macam. Mbak jangan menuduh tanpa bukti kuat. Natalia menatapnya lama. Kamu benar. Ini masih bisa ditafsir. Natalia menoleh ke Hussein. Hussein membeku. Natalia memberi satu anggukan kecil, seolah memberi tanda. Hussein melangkah maju satu langkah. Tangannya gemetar. Ia tetap memegang ember merah, tapi ia mengeluarkan sesuatu dari saku seragamnya, sebuah salinan kecil yang Natalia minta dibuat sore tadi. Hussein menaruhnya di meja depan Natalia. Bukan surat pesantren, melainkan catatan nomor dan jadwal yang dicocokkan dengan rekaman. Hussein tidak bicara. Ia hanya menaruh, lalu mundur lagi ke posisi semula. Natalia membuka catatan itu, lalu mengangkatnya sedikit agar terlihat. Ini catatan waktu dan nomor yang sama. Dan ini nama pemilik akun yang menerima semua aliran kecil itu. Semua mata menatap layar ketika nama itu muncul. Ruangan menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Nama itu bukan orang luar. Nama itu terhubung dengan lingkaran dalam. Orang yang selama ini paling sering bicara tentang menyelamatkan perusahaan. Pria berjas gelap itu tidak lagi tersenyum. Bibirnya kaku. Namun ia masih berusaha tenang. Mbak, itu bisa saja dibuat. Bisa saja dimainkan. Natalia mendekat sedikit, langkahnya menahan nyeri. Kalau kamu bilang ini dibuat, berarti kamu menganggap saya bodoh. Padahal kamu sendiri yang terlalu percaya diri. Natalia memberi isyarat lagi. Sekretaris memutar rekaman terakhir, potongan suara rapat internal yang terekam jelas, suara pria yang sama, menyebut kata-kata tentang menggeser Natalia pelan-pelan sampai menyerah, lalu mengambil alih. Suara itu memenuhi ruangan seperti palu terakhir. Wajah-wajah di meja rapat berubah. Ada yang pucat, ada yang marah, ada yang langsung menatap pria berjas gelap itu dengan ketakutan. Pria itu berdiri mendadak, kursinya terdorong keras. Itu tidak sah, katanya tegas, tapi suaranya kehilangan kendali. Kalian tidak bisa percaya itu. Natalia menatapnya tanpa berkedip. Aku tidak minta kalian percaya padaku. Aku minta kalian percaya pada rekaman yang kalian sendiri ciptakan. Pria itu menatap sekeliling. Tidak ada lagi yang berdiri di pihaknya. Beberapa orang menunduk, beberapa menjauhkan kursi, seolah takut tertular. Natalia duduk perlahan, menahan sakit di kakinya. Ia menatap map tanda tangan yang tadi mereka sodorkan, lalu mendorongnya kembali ke tengah meja. Saya tidak akan tanda tangan, katanya pelan. Dan mulai malam ini, kalian juga tidak akan mengatur hidup saya. Hussein berdiri di dekat pintu. Napasnya masih berat. Ia melihat tangan Natalia sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap tegak. Ia melihat pria berjas gelap itu memegang pinggir meja, seperti orang yang kehilangan lantai. Di luar ruang rapat, suara hujan mulai terdengar lagi, mengetuk kaca gedung, seperti ikut menyaksikan satu topeng jatuh tanpa suara. Malam itu rapat bubar tanpa tepuk tangan. Orang-orang keluar dengan wajah yang tidak bisa lagi disamarkan oleh senyum kantor. Ada yang berjalan cepat seperti ingin menghilang. Ada yang menunduk seperti baru sadar betapa tajam kata-kata yang pernah mereka lempar pada Natalia. Pria berjas gelap itu ditahan oleh 2 satpam atas perintah kepala keamanan. Ia masih berusaha bicara, tapi suaranya tidak lagi punya tempat untuk berdiri. Hussein tetap di dekat pintu, memegang ember merahnya seperti biasa, seolah semua yang baru terjadi hanyalah bagian dari tugas harian. Tapi di dalam dadanya, ia merasa seperti baru saja melihat badai lewat dan meninggalkan sisa dingin di tulang. Natalia tidak langsung berdiri. Ia duduk beberapa menit di kursinya, menatap meja rapat yang penuh berkas, lalu menatap kosong ke layar yang sudah gelap. Sekretaris mendekat pelan, berbisik bahwa pengacara perusahaan sudah dihubungi dan tim internal akan menindaklanjuti. Natalia mengangguk tanpa banyak kata. Ketika ruangan benar-benar sepi, Natalia baru berdiri.
Ia menahan napas saat kaki kirinya menapak. Jeda nyeri itu tetap ada. Namun malam ini, ia tidak terlihat seperti orang yang ditarik jatuh. Ia terlihat seperti orang yang memutus tali. Hussein mengikuti dari jarak aman sampai ke lorong lantai tertinggi. Di sana, udara lebih sunyi. Hanya bunyi pendingin ruangan dan hujan yang memukul kaca. Natalia membuka pintu ruangannya sendiri tanpa bantuan siapapun. Ia masuk, lalu berhenti di ambang pintu, menatap Hussein. "Masuk," katanya pelan. Hussein ragu. Biasanya ia masuk hanya untuk membersihkan. Malam ini perintah itu terdengar berbeda, seperti mengundang seseorang yang selama ini dianggap bayangan. Hussein masuk, menaruh ember di sudut, lalu berdiri di dekat rak buku seperti biasa. Natalia menutup pintu pelan, lalu berjalan ke meja. Ia membuka laci terkunci, mengeluarkan amplop pesantren itu, lalu menatapnya lama. Tangannya gemetar sebentar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa yang sulit dijelaskan. Natalia duduk. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku baru sadar, aku punya banyak orang di sekitar, tapi tidak ada yang benar-benar ada." Hussein menunduk. Ia merasa kalimat itu terlalu dalam untuk dijawab. Ia hanya berdiri, menjaga sopan. Natalia melanjutkan, suaranya lirih. "Dulu ayahku pernah ditolong. Aku tumbuh dengan cerita itu seperti dongeng. Aku kira itu cuma kisah lama. Tapi ternyata, ada hutang budi yang lebih hidup daripada semua yang ada di gedung ini." Natalia menatap Hussein. "Kiai itu mengirim kamu bukan untuk jadi pegawai, tapi untuk jadi pengingat bahwa aku tidak boleh jadi orang yang lupa arah." Hussein menggenggam pecinya. "Saya cuma menjalankan amanah, Mbak." Natalia mengangguk kecil. "Amanah itu yang menyelamatkan aku. Bukan rapat, bukan angka, bukan uang." Natalia meletakkan amplop itu di atas meja, lalu mendorong sebuah map lain ke arah Hussein. Map itu berisi surat resmi, rapi, lengkap dengan tanda tangan yang baru. "Aku bisa membuat hidupmu berubah besok pagi," Natalia berkata pelan. "Kamu bisa punya gaji besar, kamar bagus, semua yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan." Hussein menatap map itu, tapi tidak menyentuh. Dadanya bergelombang. Ia ingat malam-malam di terminal. Ia ingat perut kosong. Ia ingat wajah ibunya. Tawaran itu seperti pintu yang selama ini terkunci, tiba-tiba dibuka lebar. Namun Hussein juga ingat pesan pesantren, bahwa rezeki harus tetap membuat hati tunduk, bukan membuat kepala naik. Hussein mengangkat wajah pelan. "Maaf, Mbak. Saya takut kalau hidup saya berubah terlalu cepat. Hati saya tidak kuat." Natalia terdiam. Matanya berkaca-kaca lagi, tapi kali ini air matanya tidak jatuh karena sakit. Hussein melanjutkan dengan suara pelan. "Kalau Mbak mau bantu saya cuma minta satu." Natalia menatapnya, lebih lembut dari sebelumnya. "Apa?" Hussein menghela napas. "Tolong buat musola di gedung ini jadi lebih layak. Biar petugas seperti saya punya tempat yang tenang. Biar yang sibuk rapat juga bisa ingat untuk menunduk." Natalia menutup mulut sebentar. Bahunya turun, seperti ada sesuatu yang lama ia tahan akhirnya bisa dilepas. Ia mengangguk pelan. "Aku janji," katanya. Natalia berdiri perlahan, berjalan ke jendela. Hujan sudah mulai reda, menyisakan garis air di kaca. Kota tetap bising di bawah, lampu-lampu tetap berkelip seperti biasa. Tapi di ruangan itu, suasananya berubah. Tidak lagi dingin seperti ruang yang menyimpan rahasia. Lebih seperti ruang yang baru saja dibersihkan dari dusta. Natalia menoleh. "Hussein." "Iya, Mbak. Kamu marah sama aku?" Hussein menggeleng pelan. "Saya tidak marah. Saya cuma kasihan. Mbak terlalu lama sendirian." Natalia menatap lantai sebentar. "Aku malu. Selama ini aku mengira aku kuat karena aku punya semuanya. Padahal aku rapuh karena aku tidak percaya siapapun." Hussein menunduk. "Mbak sekarang sudah tahu siapa yang tidak perlu dipercaya." Natalia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya senyum itu terlihat hangat. Natalia berjalan ke meja lagi. Ia mengambil 2 gelas kosong dari lemari kecil, lalu menuang teh hangat. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tetap melakukannya sendiri. Ia meletakkan 1 gelas di ujung meja dekat Hussein. "Hari ini," Natalia berkata pelan, "aku tidak ingin duduk di ruangan ini sendirian." Hussein ragu, lalu melangkah pelan.
Ia duduk di kursi kecil, bukan di kursi besar, menjaga batas. Natalia duduk di kursinya sendiri. Di antara mereka, hanya ada meja, 2 gelas teh, dan amplop pesantren yang kini tidak lagi terasa seperti rahasia yang menakutkan, melainkan seperti surat pulang. Natalia menatap teh itu, lalu berkata lirih, "Kalau nanti aku jatuh lagi, aku ingin jatuh dalam keadaan tidak lupa pada Allah." Husein mengangguk pelan. "Semoga Mbak selalu dijaga." Di luar, langit mulai lebih terang, seperti hujan memberi jeda. Di dalam ruangan, tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi suara rapat yang menekan, tidak ada lagi kata-kata yang memaksa. Husein merapikan pecinya, lalu berdiri perlahan saat waktu pulang tiba. Natalia mengantar sampai pintu, langkahnya masih pincang, tapi kini ia tidak menyembunyikannya dengan panik. Ia seperti orang yang menerima luka sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai tanda kalah. Sebelum Husein keluar, Natalia berkata pelan, "Besok kamu tetap datang." Husein menunduk. "Iya, Mbak." Natalia menatapnya sebentar, lalu menambahkan, "Tapi bukan karena aku sepi. Karena kita masih punya banyak hal yang harus dibersihkan, bukan cuma lantai." Husein mengangguk, lalu melangkah keluar membawa ember merahnya. Lorong lantai tertinggi terasa berbeda malam ini. Tidak lagi seperti tempat yang menunggu orang jatuh, melainkan tempat yang baru saja menjadi saksi seseorang memilih bangkit dengan cara yang benar.